A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kekuatan iman untuk kita semua sehingga bisa hadir di masjid ini. Semoga setiap apa yang kita upayakan ini diganti Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Rasulullah mengatakan, Pak, hari Senin aku lahir. Hari Senin wahyu diturunkan pertama kali. Dan ternyata hari Senin pula Rasulullah meninggal dunia. Jadi kita ingin mengetahui ini, Bu, tiga hal ini terjadi pada diri Rasulullah SAW tepat di hari Senin. Makanya Rasulullah itu suka berpuasa di hari Senin itu, Pak. Senin, Kamis. Kalau Kamis seluruh amal dinaikkan ke langit. Nah, Senin aku lahir, kata Rasulullah. Makanya setiap hari Senin itu Rasulullah senang berpuasa di hari kelahirannya. Sama kita ketahui, Bu, Rasulullah ini dijadikan Allah yatim selagi Rasulullah berada di dalam kandungan ibunya. Kenapa Allah menjadikan Rasulullah anak yatim ini, Bu? Allah berkehendak agar Rasulullah ini bersih dari dosa terhadap ayahnya. Sebagaimana yang kita ketahui, Pak, dalam Islam ini posisi ayah itu sakral. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa seorang ayah itu bila Pak, surga di bawah telapak kaki ibu, pintu tengah surga itu adalah ayah. Jadi ayah ini, Bu, ya, kalau misalnya anak durhaka kepadanya, itu juga akan membahayakan bagi kehidupan anak. Karena anak-anak hanya banyak tahu hadis yang itu, Pak. Kepada siapa kami berbakti Rasulullah? Ibumu, 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 bapakmu. Sehingga dia lebih perhatian kepada ibu, kepada bapak tidak. Itu yang membuat sekarang ini, Bu, ya, agak pincang rumah tangga anak-anak, dikarenakan dia kalau ngasih duit ke ibunya, ke bapak enggak. Nah, disitulah kena itu, Pak. Kadang ada dikasih ke bapak, disalin balik sama ibu. Oh, itulah payahnya. Jadi itu ingat ya, Bu, ya, ingatkan anak-anak ibu kalau ngasih ibu duit, bapak dikasih juga. Karena, Bu, ya, saya pernah nengok atuk-atuk membakar dompet. Jadi saya tanya, "Tuk, kenapa dibakar dompetnya?" Nggak ada guna dompet nih, Ustaz. Nggak juga diisi sama anak saya. Makanya, Bu, ya, mulai dari tahun 2000 ke atas rata-rata orang melahirkan operasi, Pak. Salah satunya sudah banyak tersinggung hati ayah kepada anaknya. Dulu, Bu, ya, 10 orang anak normal semua lahirnya, Pak. Mana ada, tanyalah sama bapak kita nih, ya, emak-emak kita yang udah sepuh tuh. Bahkan ada, Bu, ya, yang pernah saya tanya, anak nenek yang terakhir gimana keluarnya, Nek? Sedang nyuci, Ustaz, tahu keluar aja kepalanya. Begitu mudahnya, Pak, orang melahirkan. Sekarang susah, Bu. Sudah banyak tersinggung hati ayah. Padahal sebenarnya yang sayang kepada anak itu adalah ayah, tetapi pakai mulut ibu. Kalau anak tidak pulang ke rumah, yang cemas itu adalah ayah, Pak.
cuman dia suruh ibu nelpon, padahal dia yang cemas, sehingga anak mengatakan ayahnya cuek, padahal ayahlah yang sangat mencemaskan anak. Nah, dan kita tahu Bu, dari beberapa hadis Rasulullah SAW bahwa harta anak laki-laki itu sepenuhnya adalah milik ayahnya, Pak. Berapapun dompet dalam saku anak laki-laki, ayah tidak perlu minta izin untuk mengambilnya. Begitu betul lah Bu, dahsyatnya ayah ini. Ini yang harus ditanamkan kepada anak cucu Bapak Ibu, jangan main-main dengan ayah. Nah, tapi ayah yang bertanggung jawab, Pak. Nah, dia Bu ya, saya pernah juga mendengar berita, saya tidak melihatnya Pak, cuman saya mendengar informasi ada seorang ayah stroke, kemudian dia tidak dibukakan pintu oleh anaknya, tidak mau anaknya membukakan pintu dan tidak menyuruh ayahnya masuk. Ketika kita mendengar berita seperti ini Bu, kita jangan langsung menyimpulkan bahwa anak itu anak durhaka. Inilah fungsinya kita Bu, tabayun itu Pak, cari betul. Misalnya Bapak masuk ke grup Bapak, podcast WA itu Pak ya, pesan-pesan itu jangan sembarang sebar sebelum kita tahu yang sebenarnya. Jadi ketika ditanya kepada anaknya, Pak, kenapa kok bapaknya tidak disuruh masuk padahal bapaknya dalam keadaan sakit? Masih bayi saya Ustadz, ditinggalkannya mak saya, dia menikah lagi, tidak pernah menafkahi kami, tahu-tahu udah sakit dia, diantar istri mudanya kemari. Nah, jadi belum tentu anak itu durhaka lagi Pak. Itulah buah dari kelakuan bapaknya. Jadi kalau saya melihat sekarang Bu ya, ada seorang nenek-nenek dicuekin anaknya di masa tua, takutnya nenek ini jahat kelakuannya di waktu muda. Jadi tidak bisa kita mutlak nyalahkan, gawat sebanyak tuh anaknya, tidak ada yang mengacuhkan dia. Belum tentu anaknya yang durhaka. Tetapi kita sebagai anak, kalau misalnya nih Pak ya, kami sebagai anak, apapun orang tua kami lakukan, kewajiban anak adalah berbakti kepada orang tua, mau siapapun orang tua ya. Jadi tidak bisa lah berdendam-dendam macam itu. Dulu kami ditinggalkannya, tidak bisa juga Pak. Yang jelas kewajiban anak berbakti kepada orang tua, siapapun orang tuanya, apapun kelakuan orang tuanya, dia mendapatkan pahala karena baktinya kepada orang tuanya. Nah, itu rahasia yang pertama Bu. Kemudian yang harus kita fahami Pak, setiap kali Allah memberikan musibah kepada hambanya, di saat yang sama dia sebetulnya memberikan kenikmatan bagi orang-orang yang terbuka hatinya untuk melihat sisi lain dari sebuah musibah. Misalnya nih Bu, dulu waktu PSBB 1 tahun, semua masjid tutup, kami para ustadz tidak ada satupun yang ceramah. Disitulah para ustadz sadarkan untung jadinya Pak. Dulu payah diundang orang, diganti-ganti kan sama orang. Begitu PSBB deh, siapalah yang mau ngundang dia? Musola lah, 50 lah. Baru tahu rasa Pak. Beruntung enggak kalau ustadz yang mengambil pelajaran dari itu Pak? Beruntung. Jadi bukan mengeluh maksudnya itu, beruntung dia dapat pelajaran dari Allah. Itu nikmat, karena itu didapat dengan sekolah yang diberikan Allah secara dalam bentuk musibah. Dia kalau musibah nih Pak, orang baik kena, orang buruk kena. Nah itu Bu ya, jadi setiap kali Allah ngasih musibah, Allah kasih kenikmatan. Kita ambil contoh kedua Pak, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu Bu, satu orang Nabi Musa kekuatannya sama dengan 10 orang laki-laki perkasa. Itu satu orang Nabi Musa.
bayinya Musa. Nah, kalau Nabi Musa itu waktu bayi, kekuatannya sama dengan satu orang laki-laki perkasa. Jadi sewaktu dia sedang duduk-duduk, Bu, dia gagah oleh Firaun, Pak. Sayang. Ditareknya jenggot Firaun, Bu. Salto Firaun dibuatnya, Pak. Terkejut Firaun, diambilnya pedang, Bu. Berarti ini anak dalam mimpi aku yang akan menghancurkan kekuasaanku. Begitu dia mau mancung Nabi Musa, keluar Aisyah binti Mumtazim, istri tercinta Firaun. Jangan kau bunuh dia, kata Aisyah. Langsung berhenti, Pak, pedang Firaun tuh. Firaun, Bu, sejahat-jahat Firaun, takut sama istri, Pak. Jadi kalau bapak takut sama istri, Firaun lah bapak. Firaun tuh, Bu, cinta berat sama Aisyah tuh. Dikatakan oleh Aisyah, kenapa kau membunuh anak kecil ini? Kata Firaun, tarik jenggot aku. Salto tadi dibuatnya. Dia ini belum berakal lagi, ngapa pula harus dipancung? Kau nak nampak Aisyah, berakal anak ini. Dia nampak sakit hati sama aku, tariknya aku tadi. Pokoknya aku mau bunuh dia, Aisyah. Aku minta maaf, aku mau bunuh anak ini. Maka kata Aisyah, dikasih dua pilihan, Bu. Sekarang nih ginilah, ambil kurma, ambil bara api. Kalau kurma yang dipilih bayi kecil ini, pancunglah dia. Berarti dia memang berakal, tahu dia mana yang bagus untuk dia. Tapi jika bara api yang dipilihnya, berarti dia belum berakal, berarti dia tidak sengaja tadi nyarek jenggot kau. Dites lah, Bu, kurma satu, bara api satu. Tetapi Allah menggerakkan Nabi Musa untuk mengambil bara api. Dimakannya, Bu, hancur lidah Nabi Musa. Itulah yang membuat Nabi Musa kalau ngomong tidak jelas. Allah kasih Nabi Musa musibah untuk menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Jadi itu kenikmatan tuh, Pak. Kalau sempat diberi Nabi Musa kurma, patah dakwah Nabi Musa, Pak, mati waktu kecil. Jadi jangan pernah ibu buruk sangka sama Allah. Padahal mau ke masjid tertungkup juga saya. Padahal Allah sedang menyelamatkan ibu. Kalau sempatlah tidak tertungkup, mungkin tak apa yang terjadi, Pak, kan? Cuma kadang kita, padahal niat awak baik, mau ke masjid padahalnya. Dulu ada security, Bu, mau sholat tembak petir, Pak. Mau pergi sembahyang, padahal itu, ya gimana? Allah mau memberikan dia nikmat dengan cara seperti itu. Jadi tidak selamanya bahwa sesuatu yang buruk menimpa kita itu adalah buruk untuk kita. Nikmat yang diberikan Allah kepada ibunda Rasulullah setelah kematian suami, tidak merasakan sakitnya hamil dan melahirkan. Itu nikmatnya, Bu, diganti Allah dengan itu. Udahlah suami meninggal tapi tidak dirasakan rasa sakit yang kebanyakan dirasakan oleh perempuan hamil. Perempuan sedang hamil nih, Pak, macam-macam istilahnya, Pak. Ada bunting kerbau, ada bunting harimau, ya, Bu, ya. Yang bunting kerbau ini pemalas, Pak, tidak mau kerja, makan kemakannya kerjanya, nyuci piring enggak, masak enggak. Kalau sempat suami tidak paham dengan perubahan hormon itu, banyak yang mau bercerai ketika istri seperti itu, Pak. Tapi kalau kita udah tahu, oh berarti ini istri aku bunting kerbau nih, harus ngerti, Pak. Ada bunting harimau, pemarah, tidak suka dengan bau suami, Pak. Pergilah bang, itu busuk, muak aku dia, Bang. Tidak suka dia dekat suaminya tuh. Itu bunting harimau. Kan susah jadinya tuh. Ada lagi pasang ngidam, tinggal di Harapan Raya, disuruhnya suaminya beli nasi goreng ke Pandau, Pak. Sebanyak nih yang beli jual nasi goreng sini, ya. Abang ingat tak, Bang, waktu kita pertama nikah dulu makan nasi goreng di Pandau? Terus permintaan bayi nampaknya nih, Bang. Pergilah Bang beli nasi goreng ke sana. Lah bekerja lah suami, Pak, sejauh-jauh itu, Pak. Habis itu balik, ini deh nasi gorengnya, makanlah sama abang. Aku ngidam nengok abang makan. Wah, sakit hati suaminya, Pak.
Kalau tahu memang untuk dia tadi yang makan, ngapa sejauh-jauh itu dia pergi Pak, duduk depannya agak setengah jam Pak kan, balik. Tapi Bu, ibunda Rasulullah dihibur oleh Allah, tidak diberikan rasa sakit selama hamil dan melahirkan. Nah, lahirlah Rasulullah di hari Senin ini Pak. Jadi apa pengakuan Hasan bin Sabit, dia lebih tua daripada Rasulullah Pak. Sewaktu aku berumur 7 tahun, orang Yahudi sempat ribut ketika melihat isyarat bintang dari arah timur datang. Mereka pun mengatakan ini tanda kelahiran Nabi terakhir. Jadi memang mereka pun merasakan itu Bu. Jadi di hari Senin itu Rasulullah lahir, banyak hal-hal yang menakjubkan terjadi Pak, seperti di Persia semua rubuh, berhalanya jatuh. Jadi banyak keajaibannya Bu ketika Rasulullah ini lahir. Nah, begitu Rasulullah ini sudah lahir ke dunia ini Bu ya, belum begitu tampak lagi, karena dia waktu anak-anak itu apa pengakuan Saimah itu kakak susuan Rasulullah. Muhammad ini waktu kecil sama dengan anak-anak yang lain, suka lari-lari, kadang dia gigit punggungku, normal biasa saja. Perubahan Rasulullah itu Bu, mulai terlihat di saat setelah terjadinya pembedahan Pak. Pembedahan dada, diangkat jantung, dicuci oleh malaikat Jibril, dikembalikan lagi. Tapi sempat malaikat Jibril mengatakan apa Bu? Inilah bagian iblis yang ada pada dirimu. Jadi yang harus kita jaga betul tuh Bu, jantung kita nih lah Bu. Karena ketika kita tidak enak sama orang, yang bergetar jantung. Ketika kita dihina orang, yang kena jantung Pak, dia yang bergetar, tidak enak hatinya Bu. Kita bilang tidak enak hati, padahal jantung Pak. Mana ada hati kita tidak enak? Jantung kita ini lah Bu, ditagih orang utang, jantung yang bergetar. Tengah malam berbunyi atap, jantung yang bergetar. Mana ada hati yang bergetar Bu? Cuman kop di sana itu bukan hati, jantung. Nah jadi di jantung kita ini lah Bu, kadang dicemas-cemaskan oleh iblis, kadang dibuat iblis kita itu menjadi cinta dunia yang begitu tinggi. Nah, jadi semua itu jantung inilah yang harus kita tata. Datang orang bilang Bu, penyebab sakit jantung ini karena makanan, karena kolesterol tinggi, karena apa? Sebetulnya tidak Pak. Itu yang dikatakan Dr. Agus Bu, baru-baru ini yang sedang viral di sosial media itu. Makanan itu menyumbang penyakit cuma 20%. 80% itu adalah pikiran. Nah, pikiran itulah yang mengganggu kerja jantung ini Pak. Nah, jadi yang harus kita jaga adalah jantung kita ini Bu. Ada duit yang mau masuk, kalau masuk alhamdulillah, kalau tidak berarti belum rezeki. Itu berarti menjaga jantung kita namanya itu Bu. Tapi kalau harus sesuai dengan keinginan kita, itu yang membuat jantung itu sakit. Sebetulnya Bu, yang membuat bapak-bapak ini sakit jantung, bapak ini mau makan daging waktu acara pesta, ibu larang, itu yang buat jantungnya sakit tuh. Mau makan daging kena marah Pak, jangan Pak, nanti sakit Bapak, nanti mama yang payah malam. Iyalah, bayangkan Pak, kita sedang ingin tapi tidak boleh Pak, itu jantung kena Bu. Diambilnya telur puyuh Bang, lemak tinggi itu Bang, jangan apa makan. Udah tambah sakit tuh Pak. Jadi Bu, karena dilarang tuh yang jantungan dibuatnya. Cobalah ndak dilarang Pak, pasti aman-aman aja. Saya lihat ya Bu ya, orang-orang yang bisa menata jantung nih. Ada Bu jamaah, setiap subuh saya jumpa dengan atuk itu. Itu jantungnya udah parah tuh Pak. Cuman yang makan ini ndak ada bepantang Pak. Burger, teh telur, daging. Kenapa? Dia tidak dipedulikan ya Pak. Padahal udah parah jantungnya itu Bu. Cuman dia pandai menatanya, justru dilepaskannya seleranya, hatinya gembira. Begitu hatinya gembira, jantungnya aman. Tapi Bapak janganlah Bapak coba nih Pak. Dia sanggup macam itu Bu. Kita belum tentu. Nah, kan kita kan berbuat-buat Pak, berbuat-buat gara-gara dengar cerita saya nih, berbuat-buat beraninya tetap kena. Kalau dia tuh memang lempang Bu, nggak ada bepantang.
Sedangkan makannya Pak duluan 15 menit, dia belum habis lagi, gigi nggak ada Pak, tapi makan lahap Pak. Daging tuh lewat juga, gigi nggak ada lagi Bu. Tapi ini sorry ya Ustadz ya, aku agak lama sedikit masalah nggak pakai gigi ngunyahnya deh. Tapi yang makan ini nggak pantang Pak, karena nggak dipikirkannya Bu. Nah itu ya Bu ya, bagian iblis yang ada pada diri kita, yaitu di jantung ini. Nah akhlak Rasulullah yang terlihat setelah itu tuh Pak, ketika ibunya meninggal, apa kata Ummu Aiman Bu? Rasulullah ini ketika ibunya meninggal, dia diam tanpa ekspresi. Diajak cerita diam, diajak dihibur dia diam. Ibu perhatikan, bapak perhatikan, tidak ada pasukan pengawal presiden yang tersenyum. Semua mukanya diam tanpa ekspresi. Ternyata apa gunanya Bu? Muka diam, konsentrasi akan semakin tajam. Nah, itu Pak. Jadi kalau orang sedang sedih Bu, diam tanpa ekspresi itu cepat menenangkan jiwanya. Jadi bapak ibu jangan diganggu orang sedang sedih. Ini kadang ibu tuh udah diam Pak, dia suami meninggal karena COVID. Udah nangis dia dari semalam Bu, habis subuh tuh udah diam ibu tuh. Datang jamaah masjid Pak ke rumah, ibu-ibu 3 orang. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Masuklah Bu, masuk. Meninggal lah Bang Kak. Itu pingsan ibu tuh jadinya Pak. Udah diam dia, ibu ganggu juga baru. Jadi Bu, kalau kita pergi takziah ke rumah orang Kemalangan, jangan ada yang senyum Pak. Jumpa dia jangan senyum. Assalamualaikum Pak, duduk. Nanti dia yang cerita. Kalau dia yang cerita, dia udah siap Pak. Ini datanglah bawa bapak Bu kan, maghrib semalam Kak sama kami baru di masjid. Tak nyangka itulah Pak. Pingsan lah balik Pak. 10 kali orang bertanya, 10 kali Bu tuh pingsannya dia Pak. Diam aja Bu. Takziah ke rumah orang diam. Anak bapak ibu, cucu bapak ibu kalau ada masalah dia di sekolah pasti pulangnya diam. Kapan dia nangis? Kalau bapak tanya Pak. Kalau enggak bapak tanya diam aja dia tuh Bu. Ngapa temen dong dari sekolah berantem pula di sekolah? Orang enggak ada salah dipukul, ada baru dia nangis Bu. Jadi itu satu ilmu yang diajarkan Rasulullah Pak. Diam di saat mengalami kesedihan. Jangan bawa meracau, jangan bawa cerita sama orang, jangan bawa bingung, diam. Kemudian apa lagi Bu? Setelah dia kembali ke asuhan datuknya selama 2 tahun, datuk Rasulullah akhirnya meninggal dunia. Tetapi apa poinnya Bu? Kenapa Rasulullah ini begitu kuat? Salah satunya dia diajarkan dengan penuh kasih sayang selama 2 tahun dengan kakeknya. Jadi kalau anak diajarkan dengan kasih sayang ini Pak, memang kemungkinan mentalnya kuat itu tinggi jadinya. Kalau bahasa psikologinya dalam Indonesia ini Bu, jangan berkata jangan kepada anak yang sedang mencoret tembok, tapi katakan menulislah di buku ini kalau mau gambar di sini. Jadi kita tidak melarang dia kalau mau menggambar di sini, coretlah ini. Jadi karena kalau kata jangan itu sangat bahaya jadinya Pak. Kalau memarahi anak jangan sampai membanting-banting barang, dia akan merekamnya Bu, dan dia akan melakukan hal yang sama ketika marah. Dia merekam. Nah Rasulullah tuh pernah Pak, tempat duduk datuknya tuh Bu ada khusus di Ka'bah itu, tidak ada yang berani duduk di sana. Tahu-tahu Rasulullah duduk di sana Pak, ditarik oleh pamannya Bu. Jangan mau sini Maimunah, jangan mau sini. Datang datuknya, lepaskan tanganmu. Cucuku itu berhak untuk duduk di sini. Itu cara dia Bu. Jadi percaya diri Rasulullah itu tinggi jadinya Pak. Di Swedia Bu, kalau anak murid bodoh, guru yang salah. Itu Bu, sistemnya. Guru tidak boleh memberi PR kepada
anak. Tidak boleh memaksakan pelajaran yang tidak disukai oleh anak itu. Karena gini Pak, anak Bapak, cucu Bapak, semua itu sudah dikasihkan Allah kelebihan yang berbeda-beda yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bantu dia menemukan kelebihan dia. Kalau kita kan enggak Pak, anak lemah matematik, kita leskan, padahal dia ada kelebihan di bidang lain Pak. Akhirnya yang bidang dia tidak terselesaikan sama dia jadinya, akhirnya rugi jadinya Bu. Karena ini PR, nilai nanti tinggi, kurang apa segala macam, maka jadi jahat anak Bu. Saya ingat ada guru gajinya 300.000 satu bulan, pengeluarannya satu hari 50.000 untuk menempuh tempat dia ngajar tuh Bu. Sampai akhirnya dibelikan Kapolda dia Honda Trail, karena udah banyak Hondanya hancur Pak. Jadi untuk menutupi biaya hidupnya tuh Bu ya, pulang ngajar dia cari kayu, kemudian dia jual, itulah untuk minyak dia tiap hari. Padahal gaji 300.000 sebulan. Kenapa dia mau Bu? Karena dia cinta dengan bidang dia sebagai guru. Jadi kalau orang mengerjakan apa yang dia cintai, dia akan tanpa beban, dia ikhlas Bu. Duit itu nomor 16 jadinya Pak. Nah kalau kita paksakan ngarahin dia, kalau kau masuk sini, kau dapat kerja sini nanti, senang hidup kau nak, maka dia tidak ikhlas kerja, maka banyak yang jahat jadinya Pak. Karena dia mengerjakan pekerjaan yang tidak dia cintai. Itu kenaknya selama ini dunia pendidikan kita di Indonesia nih Bu. Akhirnya anak dileskan fisika, matematik, padahal dia tidak itu bidangnya. Contoh misalnya Bu, Dr. Gunawan, dokter di Rumah Sakit Medistra Jakarta yang mengobati Deddy Corbuzier. Itu dokter tulus Pak, karena dia memang cinta di bidang dokter. Bayangkan Bu, pasien yang tidak sanggup beli obat, dia yang belikan obatnya Pak dengan duit pribadinya. Bayangkan sama Ibu tuh. Ini kalau tidak ditolong pasien ini bahaya nih. Sementara obat tidak ditanggung BPJS, dia yang belikan pakai duit pribadinya. Sampai miskin dia Bu, kemana pergi naik Grab, naik Gojek, tidak ada kendaraan Bu, habis duitnya untuk bantu-bantu pasien nih. Sampailah akhirnya qadarullah Deddy Corbuzier kena COVID. Disitulah Allah mempertemukannya dengan Dr. Gunawan ini Pak. Berapa miliar dikasih Deddy Corbuzier dia uang tuh Pak. Satu koper tambah mobil Fortuner baru buka sampul. Itulah cara Allah mempertemukan dia. Jadi kalau orang tulus ya Bu ya, dia mengerjakan bidang dia, duit yang datang nanti Pak. Duit itu yang datang Bu. Orang memang cinta dengan perdagangan, dia dagang pasti jujur ini Pak, karena dia cinta dengan bidang itu gitu. Nah jadi Bu ya, Rasulullah itu dididik dengan penuh kasih sayang, tapi waktu itu belum tahu nih ngarah kemana bakat Rasulullah itu. Nah waktu dia tinggal di rumah pamannya, ditambah dengan didikan dengan kasih sayang, timbul lagi Pak akhlak yang lain yang terlihat apa Bu? Rasulullah itu tidak mau berebut makanan dengan anak-anak Abu Thalib. Jadi Bu, makanan itu sering kurang Pak. Jadi Rasulullah itu Bu, kalau ada sisa dia makan, kalau tidak ada dia diam. Sampai akhirnya pamannya mengatakan kepada anak-anaknya, besok sebelum Muhammad makan jangan kalian ada yang makan. Kalau Muhammad belum minum susu, jangan kalian ada yang minum. Disitulah terjadi keajaiban. Setiap kali Rasulullah makan, makanan sedikit jadi banyak Pak. Sejak itu itulah Bu, tunggu Muhammad makan dulu. Nah kalau mau makan ada yang berani duluan. Nah, supaya makanan itu banyak jadinya Bu. Itu keberkahan Rasulullah. Bisa menahan diri untuk tidak berebut makanan. Kita aja payah ngamalkan ini Pak. Dulu waktu Pak Herman Abdullah jadi wali kota Bu, kan diundang tuh Pak, kalau pengurus masjid aja, RT aja, RW aja, yang ustad aja. Masuklah saya sana sekali Bu, rombongan ustad nih, pas jam makan tuh Pak, sama ya Pak, berebut Bu. Malah lama kawan ceramah Bu, kan sebelum makan tuh kan ceramah kawan dulu nih Pak. Menyanyah dari jam berapa ya Pak, lapar ya apa ya. Sama juga rupa Bu. Susah ngamalkan yang sedikit ini nih Pak. Nah kemudian Bu ya, hari Senin kata Rasulullah wahyu pertama diturunkan. Nah itu udah kerisauan Rasulullah tuh Pak. Ditengok keadaan bangsa Arab ini sudah parah,
Jadi Rasul itu bu sering merenung, makanya dipilihnya Gua Hira itu karena dari Gua Hira itu nampak pak, nampak langsung terpampang. Dipikirkan gimana lah akhlak orang seperti ini betul nih, membunuh sembarangan, kesukuan tinggi, pernikahan yang sembarangan. Jadi memang dibantu oleh Ummul Mukminin Khadijah bu. Setiap kali Rasulullah pergi bertahanus dibantu oleh Khadijah, makanannya apanya, nah pergi Rasulullah sana. Jadi kadang-kadang ada waktu untuk kita merenung ini pak, nengok masalah seperti ini. Nah ada kadang kita sendiri kita merenung, cuman jangan nanti aneh-aneh lah bilang dapat wahyu lah pak. Saya takutnya itu pak, karena ada beberapa ya bu ya pergi merenung dapat wahyu ngaku nabi jadinya pak, itu tuh yang ngeri itu bu. Nah waktu Rasulullah merenung itulah bu, turun malaikat Jibril, kemudian memegang Rasulullah dengan keras sambil mengatakan Iqra, bacalah. Jadi memang kita ini bu ya sangat dianjurkan kalau tidak mau membaca paling tidak mendengar. Ya kan ada orang suka baca, ada orang suka mendengar, ada orang dengan melihat dia paham. Dia ada orangnya yang audio visual, ada yang visual, ada yang memang suka membaca. Jadi waktu itu Rasulullah dipaksa bu. Nah dari sini kita tahu bu, bahwa untuk mendapatkan ilmu kadang kita harus memaksa diri, harus keluar dari kenyamanan, karena memang tidak nyaman bu. Kalau kita pengajian ini sebetulnya kan tidak nyaman pak. Kita kadang-kadang apa namanya sedang tidak enak hati, duduk di situ, nengok ustadznya kadang-kadang tidak enak hati juga kita pak. Rasa-rasa kita yang kena tembak dari tadi, padahal tidak ada. Ya, bukan. Kan kadang-kadang kita mengaji itu pak, dari tadi aku tembak ustadz ini terus. Ini pasti pengurus ngasih informasi tentang aku nih, padahal tidak ada. Kita aja yang merasa pak, kok aku terus yang kena, padahal tidak ada. Manalah saya tahu pak tentang aib bapak ibu, manalah tahu. Nah kemudian bu ya, setelah dipaksa Rasulullah itu ketakutan, turun berlari bu, pulang ke rumah. Disitulah kita tahu bahwa Rasulullah itu betul-betul manusia biasa pak, yang punya rasa takut yang teramat sangat juga. Lari pak, Khadijah selimuti aku, selimuti aku. Disitulah Khadijah bukan selimut yang diambilnya bu, tapi dia memeluk Rasulullah. Ada apa suamiku? Aku takut Khadijah, sosok tinggi putih besar meliputi angkasa datang memaksa aku untuk mengatakan, dibacakan oleh Rasulullah pak. Tidak mungkin itu iblis suamiku, karena kau adalah orang yang rajin bersilaturahmi, mengangkatkan beban orang yang berat. Jadi bu, orang-orang yang rajin bersilaturahmi, mengangkatkan beban orang yang berat, menyelesaikan masalah orang lain, dia tidak akan mungkin kerasukan jin. Itulah amalannya bu, supaya tidak kerasukan itu, rajin-rajin silaturahmi, angkatkan beban orang yang berat, bantu orang menyelesaikan masalah. Ini tidak akan diganggu oleh jin. Itulah kata-kata Ummul Mukminin Khadijah pak. Beritahu aku suamiku kalau dia datang lagi, kata Ummul Mukminin Khadijah. Rupanya ketika Ummul Mukminin Khadijah sedang membersihkan tempat tidur bu, datang balik Jibril pak, terpekik Rasulullah. Khadijah dia datang lagi, dia datang lagi. Maka apa yang dilakukan Ummul Mukminin Khadijah bu, di pangkunya Rasulullah pak, duduklah di paha kananku suamiku, telungkupkan mukamu, coba buka matamu, apakah kau masih melihatnya? Aku masih melihatnya Khadijah. Cobalah pindah ke paha kiriku, telungkupkan mukamu, buka, apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah. Sekarang duduklah di hadapanku, tatap wajahku, apakah kau masih melihatnya? Tidak Khadijah. Berarti malaikat yang kau lihat, bukan jin, bukan setan. Itu cara Ummul Mukminin Khadijah untuk mendeteksi apa yang dilihat oleh Rasulullah. Jadi kalau bapak meracau bu, pulang ke rumah, aku takut, buatlah macam ini bu. Duduk abang sini bang, telungkupkan muka abang, coba buka, nampak bang? Nampak. Pindah kemari bang, telungkup muka abang, tapi bu ukur badan bapak bu, saya tahu patah nanti kaki bu, saya yang kena.
Kalau misalnya telungkupkan Bu masih nampak, sekarang coba di depan aku, tatap mukaku, apakah abang masih dia parah lah bentuk kau lagi, itu yang takutnya nanti Bu. Kau nak ngantuk Pak nanti memang seperti itulah ya Bu ya, cara mendeteksinya Bu. Nah itulah wahyu turun pertama, bacalah itulah Bu di hari Senin. Makanya kalau kata orang apa Pak, 3 hari aja kita tidak membaca bisa bodoh kita Pak. Kan syukur kita masih mau mendengar nih Bu ya, karena apa namanya nih Bu, dengan membaca itu kita banyak tahu. Akhirnya apa Pak, kita merasa bodoh loh Pak. Tingkatan orang belajar ilmu agama ini tahu Bu, tingkatan pertama orang yang ciri orang baru belajar ilmu agama itu Bu ya, semua salah Pak. Itu cirinya. Pokoknya tidak cocok sama dia, yang pernah didengarnya salah orang semuanya. Itu ciri orang yang baru belajar agama. Makin dia belajar Bu ya, mulai dia tawaduk Pak. Tuh di tingkatan yang kedua, macam Bapak Ibu ini tawaduk nih. Udah banyak pernah dengar pengajian tapi mau juga duduk, itu tawaduk namanya Pak. Tidak mau nyalahin lagi. Sampai nanti kita ke tingkatan yang ketiga, apa Bu? Makin merasa banyak tidak tahu Pak. Itulah dia. Jadi makanya Bu, ketika kita baca buku tuh Bu, di situ kita tahu, mak bodoh aku nih rupanya, banyak yang tidak tahu lagi Bu. Itu tingkat yang ketiga. Nah jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita adalah untuk dipaksa kadang diri ini untuk belajar. Memang harus dipaksa, kalau tidak susah. Ada sahabat Rasulullah Pak, diikatnya Pak, diikat di meja waktu ngajar ya Pak, supaya tidak lari-lari. Itu ada juga Bu. Cuman akhirnya apa, walaupun dia budak tapi ditebus sahabat Pak, karena dia tinggal sama Ibnu Abbas yang luas apanya dengan Al-Quran. Jadi diikat Ibnu Abbas dia Bu belajar. Jadi kalau pernah kita mendengar ulama 6 miliar, maksudnya itu dia itu lah Pak, dia tuh budak tapi dia tinggal sama Ibnu Abbas, diajar dengan cara diikat kaki dan tangannya supaya dia tidak lari. Begitu Ibnu Abbas meninggal, orang menebus dia lah seharga, kalau diuangkan tuh 6 miliar Bu, karena ilmunya itu Pak. Itu makanya sahabat mau menebus dia agar dia tidak jadi budak. Nah setelah itu Bu, hari Senin aku wafat. Nah berita wafat Rasulullah ini sebetulnya 50 hari sebelum meninggal itu udah tahu Pak. Rasulullah pas melaksanakan haji wada, turun malaikat Jibril, ya Rasulullah, sepulangnya engkau dari Mekah, kumpulkan para sahabatmu, katakan kepada mereka aku tidak turun lagi setelah hari ini. Itu pertandanya Pak. Dibacakanlah oleh malaikat Jibril, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kami cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Itulah wahyu yang terakhir. Pulang Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dikumpulkan seluruh sahabat Bu, dibacakan Rasulullah lah ayat ini. Begitu mendengar ayat ini dibacakan, seluruh sahabat bersorak-sorai gembira. Agama sudah lengkap, nikmat sudah cukup, Allah sudah ridho. Tapi Bu ya, hanya satu orang yang menangis, yaitu Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq ketika ditanya, kenapa kau menangis Abu Bakar? Idza tama amrun badanaksu. Kalau agama ini sudah lengkap, berarti akan ada yang berkurang. Nah itulah makna hari Senin Rasulullah lahir, Senin Al-Quran turun, dan Senin hari Rasulullah wafat. Mudah-mudahan kita juga turut berbahagia dengan kelahiran Rasulullah di setiap tahun kelahiran Rasulullah, untuk kita mengenang, menguatkan hati kita agar kita semakin cinta dengan Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.